Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau SP, SSIMT, di mana di pertemuan 3 untuk praktikum sintesis KO, kimia organik, atau yang disingkat PSKO ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum destilasi, yang merupakan lanjutan dari materi minggu kemarin, yaitu kalau minggu kemarin saya menjelaskan teori destilasi, minggu ini saya akan menjelaskan dan juga memperagakan mungkin ya secara garis besarnya mengenai praktikum destilasi itu seperti apa sih, supaya bisa kegambar juga mengenai praktikum destilasi ini pada saat melakukan praktikum sesungguhnya. Oke, baiklah tanpa panjang kali lebar, mari kita masuk saja ke materinya. Oke, sebelumnya mari kita nobar dulu ya mengenai distillation ini, baik itu simple distillation maupun fractional distillation, di mana sumber videonya itu dari GCSE Chemistry Cognito YouTube channel. Oke, supaya kegambar juga seperti apa sih distilasi secara simple dan fraksional itu. Mari kita nobar. In today's video, we're going to look at the two types of distillation that we can use to separate out mixtures that contain liquids. Let's start with simple distillation, which is used for separating out a liquid from a solution. For example, we could use simple distillation to separate pure water from seawater. Before we cover how it works though, we need to be familiar with the equipment. First, we have a flask that contains the solution, or the liquid mixture, that we're trying to separate. And the flask is sealed at the top with a bung, so that no gas can escape. We then put a thermometer through the bung so that we can measure the temperature inside the flask. Next, we have our condenser, which consists of a main pipe surrounded by a water jacket, which contains a stream of continually flowing cold water, with the water being fed into the water jacket at the bottom and coming out at the top. Then, beneath the end of our condenser, we'll have some sort of beaker to capture our pure liquid. And finally, we're going to need some sort of heating device, like a Bunsen burner, which we place under the flask. Our first step is to heat up the mixture, so that the liquid that we want evaporates. As it rises to the top of the flask, the pressure will force it down the condenser. And because we're pumping cold water through the water jacket, the vapor will cool and condense into liquid form, which will then run down the pipe and collect in the beaker. So in our case, as we heat the seawater, we'll get more and more pure distilled water, until eventually all we have left in the flask is salt. Now imagine instead that we were trying this technique with a different mixture, one containing some different liquids, like methanol, ethanol, and propanol. Because these liquids all have similar boiling points, when we heat them, more than one of them will evaporate, and so they won't be separated into pure substances. In this case, we'd have to use a different technique, called fractional distillation, which is the main technique used for separating mixtures of liquids. The equipment for this is pretty similar, but instead of the gas passing straight from the flask into the condenser, the vapors have to first pass through a fractionating column, which has two key features. One is that it's full of little glass rods, which provide a really high surface area. And the other is that because the column is so tall, it's actually cooler at the top than it is at the bottom. To understand why this is important, let's imagine that we were trying to separate those three liquids that we mentioned before: methanol, ethanol, and propanol, which all have similar boiling points, although you don't need to remember them. And before we continue, just be aware that in real life, these would all be colorless, not green,
we're just showing them as green to make it easier to follow along. Now, because methanol has the lowest boiling point, we'd heat the mixture to around 65 degrees first. This would cause the methanol to evaporate, and then rise up the fractionating column. It would then pass into the condenser, and condense into liquid methanol, which we would then collect in our beaker. However, just by chance, some of the ethanol, and maybe even propanol, would also evaporate. But as they rise up the fractionating column, and come into contact with all of those glass rods, which are much cooler than their boiling point, they'd condense back into liquid form, and fall back into the flask. This means that the only liquid that will get out the other side will be pure methanol. The next step would be to do the same thing all over again for ethanol, by raising the temperature to around 78 degrees Celsius, which would allow us to evaporate off the ethanol. At this point, all that should be left is the propanol. So we could just assume that what we have in the flask is pure propanol. Or we could raise the temperature again to boil off the propanol, just to make sure. Anyway, that's all for today. So hope you enjoyed this video. If you did, then please let us know down in the comments. And we'll see you next time. Oke, cukup jelas ya penjelasannya dan juga penggambarannya di video tadi mengenai distilasi, baik yang simple maupun yang fraksional. Jadi intinya, distilasi ini untuk memisahkan suatu larutan dari campuran yang memiliki dua atau lebih jenis dari larutan yang memiliki titik didih yang berbeda, di mana pemisahannya berdasarkan titik didih yang berbeda tersebut. Kalau titik didihnya mirip-mirip atau hampir bersamaan bagaimana? Nah, itu bisa dipisahkan dengan distilasi fraksional. Oke? Moga-moga cukup jelas ya dari bahasa Inggrisnya, walaupun logatnya mungkin agak-agak British juga yang Cognito ini. Next. Nah, di praktikum atau di video praktikum ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai distilasi sederhana, di mana alat dan bahan yang digunakannya. Alatnya, ya sudah jelas, kita butuh seperangkat alat distilasi. Lalu kita juga butuh gelas kimia 50 ml, gelas ukur 50 ml, termometer yang bisa mengukur sampai 100 derajat Celcius, lalu mesin pemompa air untuk kondensornya, elektromantel atau bunsen untuk pemanasnya, statif, dan juga klemnya. Bahannya di distilasi ini yang digunakan adalah bensin 50 ml dan air aquades 50 ml. Jadi kita akan berusaha memisahkan bensin ini dari campuran bensin plus air ini. Oke, cukup jelas ya, simple dan sederhana, sesuai dengan namanya, destilasi sederhana. Next. Nah, prosedurnya kira-kira seperti ini. Yang pertama, tentu saja kita rangkai alatnya, nggak jauh beda dengan yang dijelaskan tadi di dalam video. Jadi kita masukkan termometer ke dalam labu distilasi, lalu kita pasang dengan klemnya, masukkan campuran 50 ml bensin dan 50 ml aquadesnya ke dalam sini, ke labu sulingnya, lalu kondensornya kita pasang, di mana kita alirkan air dari sini ke arah sini, sehingga uap yang ada di sini akan bertemu dengan air di sini, sehingga mengalami kondensasi di kondensor ini. Ditempel dengan klem dan statif, lalu di sininya kita masukin labu penampungnya untuk menampung destilat atau hasil destilasinya. Jadi prosedurnya kira-kira seperti ini. Kita campurkan 50 ml bensin dan 50 ml aquades, lalu masukkan ke dalam labu alas yang bulat ini. Lalu kita dapat campuran bensin dan air yang akan kita pisahkan lagi gitu ya. Setelah dicampur kita pisahkan. Nah, kita panaskan dengan bunsen atau dengan elektromantel sampai dengan titik didihnya si bensin ini. Jadi kalau bensin kan 40-80 derajat Celcius, sedangkan air di 100 derajat Celcius. Jadi kita mulai amati di 39 derajat Celcius dan dicatat suhunya pada saat tetesan pertama ini mulai jatuh. Jadi saat si bensin sudah mulai menguap dan terkondensasi dan mulai menetes-netes ke labu penampung ini. Jadi mulai di 39 derajat dikontrol suhunya perlahan-lahan hingga suhu naik sekitar 82 derajat atau 80 derajatan. Lalu dihentikan prosesnya ketika sudah tidak ada tetesan lagi. Dengan kata lain, bensinnya
sudah diuapkan dan terpisahkan semua dari campuran ini. Namanya adalah destilat. Destilat ini kemudian kita ukur volumenya dan kita ukur rendemennya. Oke, volume bensinnya yang didapat dari praktikum ini dari datanya adalah 24 mili. Jadi persen rendemennya adalah 26%. Bagaimana cara pengolahan data ini? Nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Saya lanjut dulu ya, next. Nah, di tabel pengamatannya simpel saja. Jadi perlakuan yang pertama, kita menambahkan 50 ml bensin plus 50 ml air, sehingga didapatlah 100 ml campuran bensin air ini. Kemudian, campuran ini dipanaskan dan akan diperoleh destilat di labu penampungnya. Lalu dari destilat ini kita hitung volume akhirnya berapa. Ternyata dapatnya 24 ml. Dari situ baru kita lakukan pengolahan data, yaitu kita menghitung persen rendamennya. Di mana cara menghitungnya adalah dengan ini. Kita tahu volume bensinnya itu 50 mili, volume air 50 mili, dan kata lain volume campurannya adalah volume bensin plus volume air 50 plus 50, 100 ml. Volume distilah secara praktikumnya kita dapat 24 mili. Jadi berapa persen rendamennya? Itu kita dapatnya dari volume awal bensin dikurangi volume akhir bensin atau volume bensin yang dari destilat ini dibagi volume campuran awal, yaitu 100 mili ini, dikalikan 100%. Jadi, 50 mili volume bensin awalnya, dikurangi 24 mili volume destilatnya, dibagi volume totalnya, 100 ml dikali 100%. Jadi, 26 dibagi 100 kali 100, sama 26% dapatnya. Cukup jelas ya untuk persen rendemen ini. Saya lanjut ke yang berikutnya di pembahasannya. Jadi, fenomena apa sih yang terjadi di praktikum destilasi ini? Jadi, ini ya saya coba bacakan dulu. Pada saat campuran bensin dan air dipanaskan, suhu campuran jelas akan meningkat, yang dapat kita lihat di termometer. Ketika suhunya itu berada di titik didih sekitar 40 derajat atau titik didih bensin, maka ini menunjukkan bahwa tekanan uap bensin akan sama dengan tekanan di atmosfer, sehingga bensin akan menguap dan air akan tetap berada di labu destilasi, stay, karena pada suhu tersebut belum mencapai titik didih air yang 100 derajat Celcius. Nah, si uapnya ini yang dihasilkan bensin akan bergerak melalui kondensor yang dialirkan air secara terus-menerus sebagai pendinginnya, sehingga terjadilah peristiwa kondensasi di dalam kondensor ini atau pengembunan. Sehingga uap bensin akan menjadi cairan kembali. Bensin cair itu lalu akan mengalir ke labu elemennya atau labu penampungnya, sehingga menghasilkan bensin murni yang ternyata sebanyak 24 ml, serta rendemennya bisa dihitung yaitu sekitar 26%. Itu kira-kira yang bisa kita dapat dari praktikum destilasi ini. Jadi, kesimpulan dari praktikum ini adalah bahwa prinsip dari destilasi terutama itu adalah proses penguapan cairan yang diiringi dengan proses pengembunan kembali uap tersebut pada suhu titik didihnya. Di percobaan ini, itu dilakukan proses destilasi untuk memurnikan dan memisahkan campuran bensin air pada suhu titik didih dengan rendemen bensinnya itu adalah yang didapat di praktikum sebanyak 26%. Kalau lihat dari teori dasarnya, perbedaan senyawa air dan bensin itu dapat dilihat berdasarkan sifat reaksi ya, bukan reaksi, yaitu dengan memperhatikan perbedaan titik didih antara bensin, di mana bensin itu lebih cepat mendidih dibandingkan air. Titik didihnya itu bensin 40-80 derajat Celcius, sedangkan titik didih air 100 derajat Celcius. Adanya perbedaan titik didih yang cukup jauh inilah yang menyebabkan titik didih si bensin ini lebih mudah menguap dibandingkan air yang baru menguap di titik didih 100 derajat Celcius. Sehingga dapat dipisahkan dengan percobaan destilasi sederhana ini. Kira-kira itulah kesimpulan dari praktikum ini. Oke, cukup jelas ya. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai praktikum destilasi ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.